Harapannya seperti itu. Mungkin kalau di Syekhona Khalil di Marta Jasa itu mungkin memang karena memang sejak awal niatnya para wisatawan yang datang itu memang tidak untuk bersenang-senang, untuk tawassulan, artinya ada korelasi positifnya ketika memang tidak berdampak terhadap perekonomian, Bu Dokter. Cuma kalau menurut Ibu itu bisa nggak dijaring untuk bagaimana bisa berbelanja? Tapi kalau sudah data penelitiannya sangunya sedikit, apa yang mau dibelanjakan, Bunda? Sulit Ya, juga, makanya hanya itu besar di data saja kan itu, hanya besar di data saja. Ya, makanya sebenarnya salah satu solusinya adalah kita harus mengembangkan banyak destinasi-destinasi yang lain. Sehingga ketika wisatawan datang ke Bangkalan itu jangan satu-satunya tujuan, jangan itu. Dia juga punya tujuan yang lain. Jadi tidak hanya orang-orang yang berziarah saja, tetapi wisatawan yang memang niatnya untuk jalan-jalan itu yang mesti kita tangkap. Coba saya mau baca lagi beberapa data ya. Monggo. Setelah saya hitung, tadi kan kita lihat dari 4 kabupaten di Madura ini, 2 kabupaten yang pengunjungnya paling tinggi kan Sumeneb dan Bangkalan. Kan? Sumeneb dan Bangkalan. Kalau Bangkalan 1,8 juta tahun 2019, kalau Sumeneb 1,5 juta. Akhirnya lebih banyak Bangkalan. Tetapi potensi ekonominya lebih banyak Sumeneb. Kenapa? Karena orang ke Sumeneb itu mesti nginep. Sebagian besar wisatawan ke Sumeneb itu mesti nginep. Kalau orang ke Bangkalan itu nginepnya ke Surabaya, nggak ke Bangkalan. Nah, itulah. Jadi kalau dalam istilah ilmu saya, ilmu ekonomi itu namanya kebocoran ekonomi. Kebocoran ekonomi. Ya, itu namanya kebocoran ekonomi. Jadi di sini kita lihat meski Sumeneb, Pamekasan, Sampang itu perputaran ekonominya lebih besar daripada di Bangkalan. Karena apa? Kalau ke Sampang, Pamekasan, Sumeneb itu semakin jauh dari Surabaya kan potensi nginepnya kan akan semakin besar. Ya, betul. Jadi nah, ini kalau dari Ya, lanjut Bu. Dari hitungan saya, potensi ekonomi di Sumeneb itu tahun 2019 uang yang berputar di Sumeneb dari aktivitas pariwisata itu mencapai 343 miliar. 300. Kalau Bangkalan? 3 miliar. Bangkalan sama, 343 miliar. Padahal kan jumlah pengunjung lebih banyak di Bangkalan. Tapi potensi ekonominya sama. Itu kenapa? Ya itu tadi, karena karakter wisatawannya. Nah, betul. Nah, kemudian kita lihat dari potensi PAD juga demikian. PAD di Sumeneb lebih besar daripada di Bangkalan. Padahal jumlah pengunjungnya lebih banyak di Bangkalan. Karena di Sumeneb PAD-nya kan ya dari penginapan, dari restoran, dari itu tuh dapat. Kalau kita sangat minim dari situ. Bu Eni pernah mendata juga nggak bahwa data pajak restoran, data pajak hotel dan segala macamnya itu antara di Bangkalan dan Sumeneb ada kebocoran nggak? Jangan-jangan di sini banyak yang bocor juga sehingga tidak tergambarkan dalam hasil penelitiannya Bu Eni. Oke, jadi yang pertama bocornya itu tadi ya masalah karakter wisatawannya. Kalau di Sumeneb dia memang lebih banyak waktu untuk menginap di Sumeneb. Kalau di Bangkalan itu kalaupun mereka lebih dari 1 hari itu nginepnya di Surabaya, tidak di sini. Bahkan ngisi bensinnya bis itu loh, nggak di SPBU Bangkalan tapi di Surabaya. Padahal kan juga pendapatan PAD itu kan juga bisa didapat dari itu juga. Terus kemudian yang terkait dengan apa namanya kebocoran pajak, retribusi dan pajak. Kebetulan saya 2 tahun ini bekerja sama dengan Bapenda Bangkalan, Badan Pendapatan Daerah Bangkalan. Jadi saya mendapat tugas untuk menyusun database potensi, retribusi dan pajak di Bangkalan. Dan memang kebocorannya sangat besar. Sangat besar itu begini. Menurut data yang saya peroleh itu potensinya sekian. Misalnya kan gitu ya. Potensinya sekian. Datanya saja, sekian. Bu, sudah kalau memang ada datanya potensinya aja berapa persen gitu dan masuk berapa persen pakai persentase nggak masalah. Ya ini gini, jangan berpikir negatif dulu. Bocornya itu bukan bocor, jangan selalu dipikirkan bocornya ke pribadi, tidak seperti itu. Jadi begini, contohnya ya menurut Perda, mestinya semua warung yang pendapatannya sehari lebih dari 150.000
menurut Perda ya, Perda Bangkalan. Warung, rumah makan atau restoran yang pendapatannya sehari lebih dari 150.000 atau 200.000 itu mestinya kena pajak. Mestinya kena pajak. Padahal ada ribuan warung seperti itu di Bangkalan, tapi tidak membayar pajak. Kalau ditagih pajak, ngejak berkelahi. Iya Bu. Jadi petugas pajaknya yang kewalahan Mas untuk ngadepi itu. Belum lagi kos-kosan, belum lagi jadi banyak sekali para wajib pajak di Bangkalan ini. Ini potensinya sebenarnya besar, tapi itu mereka belum berhasil untuk ditarik pajak. Makanya PAD kita rendah. Padahal coba kalau panjenengan bayangkan, menurut Perda, kalau pendapatan omset sehari itu 150.000, satu bungkus nasi itu kan paling enggak 10.000 ya Mas. Di Bangkalan ini kan rata-rata satu bungkus nasi itu kan 10 ribuan ya. 15 ribuan. 15, anggaplah 15.000 ya, paling murah 10.000. Kalau mendapatkan omset 150.000 kan hanya cukup 10 bungkus nasi aja kan. Ya kan? Artinya kalau warung itu sehari laku 10 bungkus, dia sebenarnya sudah wajib pajak. Tapi mana ada warung di Bangkalan ini yang bayar pajak dari sekian ribu warung itu? Kayaknya Bunda, kalau hanya 150.000 dikenai pajak itu kayak tidak manusiawi meskipun peraturannya seperti itu. Mungkin itu harus harus dianulah nanti itu perdanya itu. Kalau sejak 1 juta ke atas itu mungkin. Kalau 150 dikena pajak itu saya baru dengar ini bahwa perdanya bunyi seperti itu. 150 harus kena pajak. Kayaknya gimana pajaknya gitu. Pajaknya kecil 7%. Pajaknya 7% itu. Justru yang besar-besar ini juga, yang besar-besarnya justru yang potensial untuk tidak masuk kayaknya meskipun ada. Yang besar sudah bayar, yang belum bayar yang kecil ini. Yang besar sudah bayar. Cuman meskipun bayarnya tidak pas seperti yang sebenarnya. Jadi umpama ya seperti Sinjai, saya itu kan pernah ngitung ya. Sinjai itu kan harusnya bayarnya sekian gitu ya. Ternyata yang dibayarkan sekian. 10% kan kalau perdanya? Iya, dari transaksi. Beda. Oh gitu. Jadi beda. Jadi ada beda perlakuan. Yang omsetnya sekian, minimal sekian itu 10%. Yang omsetnya sekian itu pajaknya sekian, beda. Jadi warung yang kecil pajaknya beda dengan yang warung besar. Itu sudah dibedakan sesuai dengan omset. Sudah. Jadi kebocoran pajaknya itu karena wajib pajak yang seharusnya membayar itu belum. Dan untuk menegakkan perda itu ya mungkin Satpol PP kan juga keterbatasan SDM, petugas penarik pajaknya juga keterbatasan SDM, dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak juga masih jauh. Bahkan orang-orang yang terpelajar, bahkan ini responden saya itu banyak orang-orang berpendidikan, pegawai, macam-macam yang sebenarnya dia wajib pajak, nggak bayar itu banyak. Jadi jangankan masyarakat awam ya, masyarakat yang sebenarnya berpendidikan, masyarakat yang pegawai itu juga kesadaran pajaknya masih sangat rendah di sini. Iya. Tapi kalau seperti Bu kalau 150 harus kena pajak meskipun itu secara konsepsi itu ada penyesuaian atau ada 7% dan macamnya. Tapi untuk membantu peningkatan perekonomian masyarakat yang punya warung-warung kecil menurut saya tidak bisa membantu juga hanya untuk mengejar masalah pendapatan daerah. Karena masyarakatnya sendiri justru merasa sulit untuk bagaimana mengembangkan warungnya. Tapi kalau yang besar-besar yang seperti Bu Eni ceritakan tadi, ini yang sepentingnya untuk lebih tegas gitu. Oke. Ini coba ya kita ini bahas dalam konteks yang lain. Jadi begini, itu tadi kan potensi PAD ya. Kan itu potensi PAD. Nah, oleh karena itu, ya karena saya selaku perencana pembangunan daerah ya, oleh karena itu, kalau kita hanya mengandalkan dari pajak dan retribusi yang seperti ini, saya sepakat dengan panjenengan. Mereka itu ekonominya sudah sulit. Mereka saat ini dalam kondisi sulit. Kan sangat-sangat tidak etis kalau kita malah membebankan pajak kepada mereka. Iya kan? Ya, tidak manusiawi. Justru karena dasar itulah, maka saya selalu mengatakan dimanapun bahwa
untuk mendongkrak PAD dan ekonomi masyarakat, sektor yang paling strategis kembali kepada pariwisata. Kenapa? Kenapa? Justru ini yang menjadi alasan kuat kenapa pariwisata itu harus dikembangkan. Kenapa? Karena pajak dan retribusi yang menyangkut masyarakat kecil itu sudah tidak mungkin lagi kita lakukan. Kita sudah tidak bisa membantu mereka, masa malah mau membebani mereka. Makanya sektor pariwisata itu yang harus digenjot. Kenapa? Orang berwisata itu orang bersenang-senang. Mereka sedang menghabiskan uang. Jadi tidak apa-apa kalau kita mau mendongkrak ekonomi melalui orang-orang yang sedang bersenang-senang ini. Jangan orang susah malah dijadikan sumber. Saya setuju itu Bu Eni. Justru sekarang ini kan gini Bu, mestinya harus ada sebuah klasifikasi tentang masalah, karena kuliner sekarang sudah menjadi bagian dari destinasi wisata gitu ya. Tapi destinasi kalau Ibu Eni justru mendorong terhadap sektor wisata yang harus menjadi sebuah pilihan prioritas strategisnya, maka untuk juga bagaimana tidak terlalu harus lebih manusiawi lagi untuk warung-warung kecil tidak dikenai pajak, barangkali ada sebuah klasifikasi gitu ya, bahwa yang masuk destinasi wisata kuliner yang kena seperti Sinjai dan yang lain-lain itu kayaknya lebih manusiawi Bu, kayaknya kasih masukan gitu aja Bu, kasihan orang kecil Bu. Dan saya yakin tuh banyak bocornya Bu. Saya, Pak. Banyak bocornya, yang besar-besarnya banyak bocornya, saya yakin ini. Makanya saya tuh punya database, Pak. Saya tuh punya database hasil dari saya lapangan. Jadi mau bicara apa saya siap. Ibaratnya harusnya sekian, kenapa sekian harusnya. Itu sebenarnya saya ada. Jenengan mau butuh waktu berapa lama untuk ngobrol sama saya, tak lagi urusan. Oke. Jadi gini, satu lagi Pak, satu lagi yang sebenarnya terkait pariwisata. Selama ini pengembangan pariwisata di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk 4 kabupaten di Madura, itu salah satu kendalanya adalah anggaran. Jadi Dinas Pariwisata itu selama ini terkendala, kemampuannya sangat terbatas. Saya tadi bilang misalnya di Bangkalan, ada sekian puluh desa yang punya potensi wisata. Tidak mungkin Dinas Pariwisata itu akan mampu memfasilitasi sekian puluh desa ini untuk berkembang menjadi desa wisata dengan anggarannya Dinas Pariwisata sendiri. Tidak mungkin, karena Dinas Pariwisata sendiri posisinya juga sangat terbatas untuk operasional mereka. Nah, solusi yang saya tawarkan, saya membuat model pembangunan kepariwisataan Madura dengan desa wisata. Jadi desa wisata ini, model yang saya buat ini adalah desa wisata berbasis masyarakat. Nah, harapan saya dari model ini, semua desa yang punya potensi wisata, itu mulai pemerintah desanya, tokoh-tokoh masyarakat, terus kemudian organisasi-organisasi masyarakat yang ada di desa itu, dan seluruh masyarakat, itu mereka bekerja sama secara terpadu untuk mengembangkan potensi wisata di desanya masing-masing. Nah, sumber dana untuk mengembangkan desa wisata itu, pertama itu dari dana desa, kedua dari masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak jadi penonton, Pak, mereka jadi pemilik. Dengan cara bagaimana? Barangkali masyarakat bisa membeli saham. Jadi sistemnya sistem saham. Jadi di model saya ini itu langkah-langkahnya adalah ketika suatu desa dinyatakan punya potensi wisata, maka Dinas Pariwisata mestinya membuat studi kelayakan secara ekonomi. Apakah ini secara ekonomi layak atau tidak untuk dikembangkan. Itu dulu yang dilakukan Dinas Pariwisata. Jadi tentunya menyewa ahli untuk menghitung kelayakan secara ekonomi. Ya, sewa Bu Eni dulu untuk bagaimana mengidentifikasi mana yang layak dan prospek gitu kan dulu. Tidak harus saya, yang lain banyak, tidak harus saya. Artinya langkah pertama itu. Langkah pertama dinyatakan secara ekonomi layak atau tidak. Setelah dinyatakan layak, kemudian sekali lagi Dinas Pariwisata memfasilitasi menyewa orang profesional untuk menyusun master plan. Master plan-nya. Nah, setelah master plan jadi, studi kelayakan jadi, studi lingkungan AMDAL-nya oke, baru dibuatlah semacam proposal untuk pengembangan desa wisata. Artinya secara ekonomi dan lingkungan dan sebagainya sudah oke. Nah, kemudian disitulah kemudian disepakati sumber modalnya dari mana untuk mengembangkan desa wisata ini. Nah, nanti bisa jadi disepakati begini, dibuat semacam saham. Setelah dihitung, misalnya untuk mengembangkan sesuai dengan master plan ini, misalnya
dibutuhkan 100 miliar, misalnya ya, dibutuhkan 100 miliar. Dibuat aja lembar-lembar saham. Jadi dibuat lembar-lembar saham di mana harga sahamnya dibuat semurah mungkin hingga terjangkau oleh masyarakat paling miskin di desa itu. Misalnya, para masyarakat paling miskin di desa itu hanya mampu membeli seharga 50.000. Jadi siapapun warga masyarakat di desa itu berhak memiliki saham pariwisata yang ada di situ. Kalau dia mampunya 50.000, ya beli aja 1 lembar saham. Dia punya 100.000, beli 2 lembar saham. Dia punya 1 juta, beli 20 lembar saham sesuai kemampuannya. Barangkali TKI yang pergi jauh itu kan punya banyak uang puluhan juta. Daripada uangnya tidak berguna untuk bangun rumah mewah tapi tidak ditinggali, mereka bangun rumah, balik lagi ke sana lagi, pulang sudah tua, anak keluarganya kocar-kacir, itu mereka bisa produktif investasi di situ. Jadi sekali pergi cari modal yang banyak, beli saham, lah pulang kan sudah produktif. Dia bisa jualan di tempat wisata, dia menjadi pemilik saham di situ, dia bisa bekerja di situ. Nah, saya berharap kalau itu terjadi, maka masyarakat yang akan memiliki tempat wisata itu, sehingga tidak ada lagi konflik antara tempat wisata dengan masyarakat. Tidak ada lagi masyarakat membegal, mengganggu pengunjung dan sebagainya, sudah nggak ada lagi. Karena masyarakat ikut memiliki. Bahkan masyarakat ikut mempromosikan tempat wisata yang ada di desanya. Karena dia merasa ikut mendapat manfaat dari tempat wisata itulah. Saya membayangkan minimal 51% saham itu dimiliki oleh masyarakat. Kemudian sisanya dimiliki oleh dana desa. Kemudian sisanya silahkan mungkin pihak lain yang mau masuk. Siapapun, kalau 51% itu dimiliki oleh masyarakat, artinya masyarakatlah pelaku utama dari desa wisata itu. Apapun keputusannya, mau dibuat model apa, mau membuat larangan apa, aturan apa, itu hak penuhnya masyarakat. Sehingga masyarakat betul-betul tidak perlu merasa khawatir nanti dengan berkembangnya pariwisata, moralnya akan rusak, budaya lokalnya akan rusak, hal-hal segala kekhawatiran mereka nanti akan menjadi tidak terbukti. Karena apa? Karena yang membuat keputusan adalah masyarakat sendiri. Wisata itu mau di model apa terserah masyarakat. Jadi konsep yang saya tawarkan adalah desa wisata berbasis masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Oke, Bu Doktor. Skema dari solusi ini sebetulnya sangat solutif gitu dan sangat bisa untuk dilaksanakan kalau memang ada goodwill politik dari semua pihak. Karena melibatkan masyarakat ini, dengan kata lain, kalau memang masyarakat sudah menyadari bahwa pentingnya dan juga strategisnya pariwisata. Nah ini problemnya kan dari pejabat daerahnya sampai ke masyarakatnya kan masih belum banyak yang iman bahwa pariwisata ini adalah bagian strategis untuk pengembangan perekonomian dan segala macamnya. Ini kerja ibu lagi untuk bagaimana meningkatkan keimanan masyarakat. Itulah. Betul lah. Jadi gini yang terjadi di daerah-daerah yang agak ekstrim tuh di Pamekasan tuh ya. Pamekasan kan slogannya kan Pamekasan bumi apa namanya? Bumi syariah. Gerbang salam, gerbang salam. Gerbang salam. Jadi mereka itu begini, ada sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan masyarakat Muslim gitu ya. Tapi masyarakat ini, kelompok masyarakat Muslim, tapi yang Muslim konservatif, bukan Muslim yang moderat ya. Itu mereka itu sangat berpandangan negatif terhadap pariwisata. Jadi segala yang berbau pariwisata itu mereka sudah negatif gitu pikirannya. Jadi mereka khawatir nanti akhlaknya rusak, nanti khawatir budaya masyarakat rusak. Akhirnya setiap ada usaha untuk mengembangkan pariwisata itu belum apa-apa sudah diganggu. Terakhir kan kemarin pembakaran di Bukit Bintang Pamekasan. Ya, saya sempat dengar itu. Nah, itu contoh-contoh kalau pariwisata itu tidak dijadikan konsepnya berbasis masyarakat tadi, desa wisata berbasis masyarakat, maka sampai kapanpun usaha pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mengembangkan pariwisata di Madura itu selalu akan berbenturan dengan masyarakat. Makanya biar aman, maka konsep wisatanya harus dikembalikan kepada desa wisata berbasis masyarakat yang merencanakan mereka, yang mengelola mereka, yang memiliki mereka, yang memanfaatkan hasilnya juga mereka. Kalau itu sudah terjadi kan
nggak ada lagi alasan untuk khawatir nanti ini, khawatir ini nggak ada. Jadi artinya Ibu Eni ingin menjelaskan bahwa konsep wisata yang selama ini dipahami dan juga dimengerti oleh banyak orang adalah konsep wisata yang berbasis investor. Maka Ibu Eni ingin memberikan sebuah solusi bahwa wisata desa yang berbasis masyarakat. Ini adalah sebuah solusi dan jawaban, tapi ini juga harus bagaimana bisa meyakinkan masyarakat desa untuk lebih sadar gitu ya bahwa ini adalah sebuah sektor strategis. Dan ini sebetulnya lebih penting untuk disadarkan adalah para bupatinya, Bu. Makanya itu, wong diundang kemarin tuh diundang di Sumeneb, sekdanya diundang, bupatinya. Nggak ada yang hadir, Mas. Itulah saya bilang komitmennya jauh. Nggak ada yang hadir. Doain berkali-kali diadakan. Bu Eni, doain. Mudah-mudahan saya jadi bupati nanti ya. Amin. Loh, saya ini berharap saya mengundang di UTM, misalnya saya berharap mengundang di UTM. Ya itu tadi, sekali lagi kalau ada undangan seperti itu yang hadir itu adalah utusan-utusan yang bukan pembuat kebijakan. Jadi tidak ada artinya, jadi hanya ngirim utusan datang mendengarkan. Padahal yang saya harapkan kan yang hadir itu adalah orang-orang yang memang pengambil kebijakan, bisa bersuara, bisa membuat kebijakan. Harapan saya begitu, tapi sampai hari ini itu belum terrealisasi. Oke Bu Eni, kalau bicara masalah pariwisata, ini masih bukan separuhnya, ini masih 10%-an kayaknya yang kita bicarakan. Nanti insya Allah ke depan kita akan, kalau Bu Eni berkenan dan juga punya waktu luang, kita akan lebih menajamkan lagi tentang masalah bagaimana pentingnya pariwisata untuk dikembangkan di Madura, baik secara integrasi maupun bagaimana mengembangkan desa wisata sebagaimana Bu Eni tawarkan tadi. Berbasis masyarakat. Oh ya, desa wisata berbasis masyarakat, gitu ya. Oke, Bu Yani, barangkali ada yang mau dititik tegaskan lagi untuk pariwisata untuk Madura. Silakan Bu Yani, sebelum kita selesaikan sandasan di sore ini. Baik, saya hanya satu harapan saya selama menjadi Kapuslit Pariwisata ini, saya berharap komitmen yang sesungguhnya dari semua kepala daerah di 4 Kabupaten Madura, komitmen dalam arti komitmen secara lisan, komitmen secara anggaran, kebijakan, betul-betul komitmen yang sesungguhnya untuk pengembangan pariwisata di Madura ini. Karena apa? Karena pariwisata ini adalah solusi dari semua masalah ekonomi yang ada di Madura. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon dukungannya untuk mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dua itu, komitmen kepala daerah dan dukungan untuk mengembangkan desa wisata berbasis masyarakat. Oke, makasih Bu Doktor. Mudah-mudahan apa yang kita rasani sore ini bermanfaat dan juga didengar oleh para pejabat, karena memang penting untuk bagaimana memilih pembangunan strategis itu adalah pariwisata menurut dari penelitiannya Bu Doktor, dan mudah-mudahan ini betul-betul diperhatikan oleh semua pemangku kebijakan di Madura. Dan jangan lupa Bu Doktor, doakan saya jadi bupati biar jadi nanti menjadi untuk mengawali untuk bagaimana pikiran dan hasil penelitian Bu Doktor ini bisa dilaksanakan di Madura. Bu Doktor ya. Jadi gubernur Jatim aja ya. Gubernur Madura. Oke, makasih Bu Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Doktor ya. Nanti minta videonya. Audio Jungle.